Salam dan bahagia. Bersama saya, Selvianti Bali, selaku coach, dan Ibu Mawarni Nehe, selaku coach di dalam ruang kolaborasi modul 2.3 praktik coaching. Sebelum masuk ke dalam praktik coaching, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran khusus mengenai praktik coaching. Di sini, calon guru penggerak dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama calon guru penggerak untuk berlatih melakukan praktik percakapan coaching dengan alur Tirta. Apa itu coaching? Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Menurut Grant tahun 1999. Apa tujuan dari coaching? Tujuan coaching itu adalah menuntun coach untuk menemukan ide baru atau cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi atau mencapai tujuan yang dikehendaki. Berawal dari tujuan coaching tadi, yaitu bahwa coaching itu menuntun coach untuk menemukan ide baru, maka dalam hal ini alur yang digunakan dalam coaching adalah alur percakapan Tirta. Alur percakapan Tirta itu yang pertama tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan keempat tanggung jawab. Tujuan umum yaitu di mana pada tahap awal di mana kedua pihak coach dan coach menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya tujuan ini datang dari coach itu sendiri. Identifikasi di mana coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Rencana aksi merupakan pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Dan tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah membuat komitmen atau hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Dari penjelasan sebelumnya, maka inilah praktik coaching yang telah kami lakukan. Silakan disimak. Selamat sore Ibu Nehe. Selamat sore Ibu Bali. Bagaimana kabar? Kabar baik Ibu. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Saya baik Ibu. Sehat-sehat selalu. Senang deh bertemu dengan Ibu. Boleh sharing Bu? Saya ingin sekali sharing. Seperti ada sesuatu ya? Iya, jadi ada sesuatu. Boleh. Silahkan. Inilah Bu, saya ada siswa ini sering kali terlambat. Asal masuk dalam kelas, siswa ini sering sekali terlambat. Dan itulah membuat jadi beban pikiran saya saat ini. Entah apalah ini anak sering asal saya masuk, pasti terlambat. Kira-kira apa mau saya lakukan ya? Ibu pernah nggak memperhatikan wajahnya begitu pada saat dia terlambat datang begitu masuk ke dalam kelas? Tentu kan pernah lihat wajahnya ya? Betul Bu. Gimana? Waktu itu saya lihat wajahnya memang seperti buka baru bangun. Dan setelah saya telusuri, saya tanya-tanya, ternyata memang anak ini terlambat karena memang terlambat bangun. Dan dihidupkan pun alarm nggak dengar. Terus saya bilang, bagaimana caranya kau supaya cepat bangun? Itulah Bu, karena memang tiap malam itu saya main game. Dan akhirnya saya nasihati, saya pikir ya mungkin waktu itu sudah selesailah masalahnya. Tapi selesainya juga tetap terlambat. Saya pusing lah Bu, betul pusing. Ya, udah alarm sudah dikasih alarm, tapi masih juga terlambat bangun gitu ya.
dia kasusnya ini berarti dia ngegame gitu ya? Tadi dari Iya, Bu. cerita-ceritanya begitu ya? Itu Heeh. ada pernah menggali sesuatu selain, faktor karena dia main game? Ya, memang setelah saya tanya, akhirnya saya panggil ke ruangan saya, Bu. Waktu itu saya panggil ke ruangan saya tanyakan, ternyata memang dia main game ini sehingga dia susah tidur. Kemudian setelah susah tidur itu, saya bilang kalau begitu besok-besok coba HP-nya dimatikan dulu, nggak usah buat alarm, tetapi cepat tidur supaya kamu bisa cepat bangun. Lah, setelah saya panggil begitu, saya pikir udahlah berarti ini anak sudah mendengar mungkin besoknya bisalah baik kan. Nah, tapi waktu itu ada satu kesepakatan kami bahwa eh, setiap paginya sebelum apel harus melapor ke saya. Berjalanlah Bu beberapa hari, dia tetap apel, tapi giliran di les saya tetap juga terlambat. Saya pikir apa lagi mau saya lakukan? Masih terlambat juga ya? Terlambat Padahal juga. sudah ini ya, sudah ada Itulah Bu. Jadi sudah ada kesepakatan ya, masih nggak juga ada kesepakatan dengan anak, tapi tetap juga terlambat. Ibu sudah ada, sesuatu gitu, eee, cara bagaimana pendekatan supaya dia bisa, menceritakan apa yang menjadi masalahnya ke Ibu? Oh, iya waktu itu memang, setelah, anak ini sudah mulai masuk, artinya saya sempat bolong-bolong nih mengeceknya karena saya pikir, "Ah, udah ini anak sudah masuk kan." Nah, jadi sempat saya bolong 1 hari, 2 hari tidak cek. Nah, kemudian, saya tanya lagi, saya bilang, "Si Redius terlambat lagi?" Nah, baru dibilang, "Iya Bu, terlambat." Waktu itu belum masuk les saya. Akhirnya saya, panggil temannya dia, setiap harinya dia itu naik apa? Nah, naik apa? Ternyata naik sepeda motor. Dan yang ngantar dia siapa? Tidak Bu, itu dia bawa kendaraan, tapi sepertinya dia antar adiknya dulu. Nah, baru saya tanya dia, "Kenapa bisa terlambat?" Jadi memang ganti-gantian ternyata Bu. Dia yang terlambat atau adiknya yang terlambat, atau memang, nunggu motor. Jadi terakhir saya buat satu kesepakatan, saya bilang, "Kita harus satu komitmen, bahwa kamu nggak boleh terlambat lagi. Jadi kalau misalnya kamu terlambat lagi, ya berarti adalah konsekuensi dari, kesepakatan yang sudah kita buat." Pusing Kesal juga juga ya. ya? Kesal juga ya, lihat gini ya, tiap kali kita lagi ngajar gitu, Heeh, lewat, datang lagi dia udah terlambat lagi gitu ya. itulah lagi fokus-fokusnya kita belajar ngajar, tiba-tiba datang terlambat, terganggu lah saya ngajarnya kan. Itu. Pernah nggak Ibu, berpikir begitu, kalau dia misalnya tidak tidak mau mendengar gitu ya, Ibu Nah, sudah kasih tahu, Ibu sudah menasehati, Ibu sudah membuat kesepakatan kelas, tapi masih juga terlambat begitu, Ibu pernah nggak cari cara lain gitu supaya itulah Bu. Jadi waktu itu saya cerita sama rekan kerja saya mmm, bilang, "Apakah anak juga, terlambat di les Bapak ya?" Baru ternyata memang di les Bapak itu juga, kadang dia juga terlambat. Artinya kadang cuman Bapak itu mungkin tidak hitung berapa kali terlambat, sayanya mungkin yang terlalu jadi disampaikan, "Iya memang dia juga sering terlambat di les saya." Baru saya tanya Bapak itu, "Apakah Bapak juga sudah pernah memanggilnya?" Kata Bapak itu, "Pernah." Jadi saya pikir-pikir, sepertinya kalau seperti ini keadaannya, mungkin tidak cukup ya, Bu, ya, kalau misalkan, hanya saya saja yang, memanggil, mungkin ini juga saya akan perlu sampaikan kepada wali kelasnya. ya Karena ya. memang, menurut saya setelah saya, melakukan pendekatan, terus, saya juga, berbicara kepada anak, dan kemudian saya cerita lewat rekan kerja, ternyata hal yang sama juga terjadi. Jadi saya pikir-pikir saya akan, menyampaikan kepada wali kelasnya, ya supaya wali kelas juga bisa, menindaklanjutinya dan menceritakan kepada orang tua. Itu mungkin ya kira-kira mungkin yang akan saya lakukan mungkin. Oh, jadi Ibu sudah membuat kesepakatan, Ibu sudah, bertanya kepada guru-guru yang lain, di rencana Iya. ke depan mau dengan wali kelas lah ya? Iya, Bu, itulah. Nah, Jadi maksud saya ada supaya bisa bertemu dengan orang tua, supaya juga bisa dilihat mungkin keadaan anak di rumah sehingga mereka juga tahu bagaimana keadaan anak di sekolah. Itu maksud jadi saya.
Dengan wali kelas nanti Ibu rencananya mau bertanya atau mau bagaimana? Nah, inilah maksud saya, Bu, saya nanti akan sampaikan dulu kepada wali kelas bahwa selama beberapa kali, bukan sekali, 2 kali, 3 kali ini anak terlambat, ini anak sudah terlambat dan Bapak saya sudah panggil dan saya sudah bimbing juga sekali, 2 kali, ketiga kalinya, tapi karena tidak ada perubahan, saya akan minta tolong kepada wali kelas supaya diundang orang tua dan bisa bicara langsung kepada orang tua supaya tahu keadaan anak, bagaimana keadaan anak ini di sekolah. Mungkin selama ini juga orang tua nggak tahu masalah ini. Itu sih yang saya pikirkan kira-kira, Bu. Ya, itu ide bagus juga sih, Bu. Saya pikir mungkin itu adalah sesuatu hal yang bagus untuk dilaksanakan, karena memang seperti yang Ibu katakan tadi, kemungkinan mungkin orang tuanya tidak tahu masalah ini, Itu, atau mungkin tidak ada kepedulian kan, kita kan tidak pernah tahu ya, itu seperti betul. apa-apa yang terjadi di rumah, kita nggak pernah tahu. Jadi Hmm. dengan memanggil wali kelas, dengan berbicara dengan wali kelas sehingga wali kelas bisa Membantu. membantu untuk memanggil Bisa. orang tua, mungkin masalahnya akan lebih lebih mudah gitu ya. Nah, Iya. jadi eh, rencana kedepannya bagaimana? Secepatnya, Bu, mungkin dalam minggu ini saya akan sampaikan kepada wali kelas supaya wali kelas juga nanti memberikan panggilan kepada orang tua, surat undangan maksud saya akan disampaikan surat undangan kepada orang tua dan supaya bisa bertemu kami bertiga dengan orang tuanya. Ya, itu Itu bagus, rencana saya. bagus, bagus. Itu memang ide yang bagus sekali. Memang itu sangat bagus untuk dilaksanakan. Kolaborasi dengan orang tua. Ya, ya kolaborasi gitu ya. Semogalah dengan begitu anak-anaknya bisa bisa tidak terlambat lagi. Oh, Tapi puji Tuhan, Ibu. harapan Ibu bagaimana? Harapan Ibu? Harapan saya memang anak ini ya lebih baik lah, artinya setelah nanti pertemuan dengan orang tua, dengan wali kelas, tentunya akan ada terus monitoring juga dari wali kelas dan saya. Ya harapan saya anak ini malah nanti jadi lebih baik dan setelah ada kolaborasi orang tua, wali kelas dan saya, ya tidak akan terlambat lagi. Hmm. Pernah nggak Seterusnya. kepikiran? Pernah nggak kepikiran begitu ya? Apa yang akan diungkapkan oleh orang tua? Apa Uh, yang akan diungkapkan ya? Pernah nggak kepikiran begitu? Pernah sih, Bu, Oh, saya akan pengen tahu juga ada apa sih sebenarnya di rumah, hmm. mengapa sampai seperti ini. Pernah, Bu, tapi memang itu mungkin saya akan tahu setelah kami bertemu bertiga. Ya, artinya kalau orang tua bertemu, ya setidaknya saya cari tahu ada apa sih di rumah sampai anak ini memang pelariannya ke game Ya, sehingga ya, bisa lama-lama tidur. Tidak mungkin kan orang tua tidak tahu. Dan ya, itu ya, memang akan ya, saya tahu nanti setelah bicara dengan orang tua, Ibu. ya. Karena selain pendidikan di sekolah, anak juga pendidikan di rumah itu juga sangat penting lah ya. Iya, Ibu. Didikan dari keluarga begitu sangat penting gitu. Eh, Kapan Ibu akan melaksanakannya? Secepatnya, Bu, dalam minggu ini. Tadi saya Secepatnya Ibu ya. pikir-pikir mungkin 2-3 hari ke depan. Dua Saya akan. tiga hari ke depan. Baik Ibu, saya akan saya rasa ini sebuah hal yang sangat baik untuk dilaksanakan dan berharap Ibu akan mendapatkan hasil seperti apa yang Ibu inginkan kepada anak tersebut. Amin, Ibu. Baiklah Ibu, saya menunggu sharing berikutnya dari Ibu mengenai ini. Terima Mungkin kasih, Ibu. ketika nanti saya juga menghadapi hal yang sama, mungkin saya bisa sharing juga dengan Ibu mengenai hal ini sehingga kita bisa sama-sama mengetahui cara penyelesaian apa yang paling bagus untuk anak-anak yang mengalami masalah seperti itu. Iya, Bu, ya. Terima kasih, Bu, senang bisa sharing. Baik, Ibu, terima kasih untuk sharing-sharingnya sore ini. Sampai ketemu untuk selanjutnya. Baik, Bu. Selamat sore, Selamat Ibu. sore. Sore. Ya. Refleksi. Ya. Udah selesai, kita masuk ke refleksi ya. Diri, ya. Refleksi. Ya, yang sudah kita kerjakan ya, yang saya sudah kerjakan itu refleksi saya sebagai coach.
yang sudah berjalan dengan baik itu adalah saya bisa menanyakan tujuan, identifikasinya juga walaupun masih terbata-bata, saya sudah mulai bisa memahami cara mengidentifikasi permasalahan yang ada. Terus pada saat saya ingin melakukan, saya berada pada posisi kehadiran penuh, saya fokus untuk melihat coach, ya, sehingga dengan begitu saya bisa memahami apa yang menjadi masalah dan seperti apa yang dirasakan oleh coach itu sendiri. Dan apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan hal ini, saya akan terus belajar karena saya tahu bahwa hal yang paling sulit itu adalah mengidentifikasi. Sehingga dengan begitu saya bisa semakin lebih paham apa yang menjadi tanggung jawab seorang coach untuk bisa membantu coachnya untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Itu dari saya. Baik Ibu, ada umpan balik dari saya. Umpan baliknya itu apa yang saya rasakan ketika saat di coaching. Yang saya rasakan, saya merasa lega, saya senang bertemu dengan Ibu dengan penuh kegembiraan, dan yang paling penting setelah saya bicara dengan Ibu, akhirnya terpikirkan, oh iya, untuk menyelesaikan masalah anak ini. Dan paling terakhir tadi itu bertemu dengan wali kelas, sebelumnya nggak terpikirkan loh Bu. Pikirkan setelah kita bicara. Itu umpan balik dari saya. Oke, baik. Yahoo. Terima kasih untuk hari ini sama kita ya. Demikianlah tadi praktik coaching dari kami. Terima kasih sudah menonton.